لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, pembacaan kitab Al-Muallim Al-Awwal. Para pemirsa sekalian, kita sudah bahas terkait dengan al-uslubul amali fit ta'lim, di mana proses pendidikan ditambah dengan praktekum, di mana telah kita bagi bahwasanya praktek ini bisa langsung dilakukan oleh guru atau boleh juga dilakukan oleh murid. Ya, dengan cara guru melihat murid berbuat dan mengkoreksi apa yang salah dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita juga sudah masuk pembahasan terkait dengan al-'ardul maddah al-'ilmiyyah bi uslubin yunasibul 'aqli at-talibi wa fahmihi, yaitu memaparkan pelajaran, menjelaskan pelajaran disesuaikan dengan metode yang sesuai dengan tingkat daya nalar mereka. Jangan sampai ketika kita menjelaskan pelajaran itu dengan menggunakan bahasa yang tak terjangkau oleh mereka, tak ternalar oleh mereka, karena mungkin kita menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Demikian ikhwah. Ya, atau menggunakan istilah-istilah yang asing bagi mereka. Mereka tidak paham dengan istilah-istilah asing tersebut. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pengajar dalam tingkat dan level manapun harus memahami dan memperhatikan tingkat daya nalar orang yang mendengar pelajarannya, daya nalar orang yang mendengar kajiannya. Jangan sampai bahasa yang dia gunakan terlalu tinggi atau menggunakan istilah-istilah asing, ya, sehingga mereka tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya ketika kita mengajar, kita ingin mentransfer sebuah ilmu kepada anak didik kita. Demikian. Dan ketika dia bisa menerima ilmu tersebut, ya, dikatakan dia bisa menerima ilmu tersebut di saat dia memahami ilmu yang telah dia dapati tersebut. Kalau dia ternyata belum paham, berarti dia dianggap belum menerima transferan ilmu dari kita. Tapi ketika dia sudah paham, berarti masuklah ilmu tersebut pada mereka, karena mereka sudah bisa memahaminya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita sudah bacakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang hamba diberi pilihan antara tetap di dunia atau memilih akhirat, memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian si hamba tersebut, kata Rasulullah, memilih pergi ke sisi Allah ketimbang memilih dunia. Mendengar hal itu hanya satu orang yang menangis. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mengapa ikhwah? Karena dia memahami apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat lain ya mereka mengira ini hanyalah sebuah berita. Seorang hamba diberi pilihan, kemudian dia memilih yang ini, ya udah satu hal yang biasa-biasa saja. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling faham dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau faham maksud Rasulullah SAW bahwasanya hamba tersebut adalah beliau sendiri. Yang menunjukkan bahwasanya, yang berarti bahwasanya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dekat. Karena beliau sudah diberi pilihan mau tetap di dunia atau berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya wa kana Abu Bakar huwa a'lamu nabi. Sungguh Abu Bakar adalah orang yang paling faham ya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan contoh lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam minal jidar amin baiti huwa. Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil jidar aminal baiti huwa. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jidar yang dimaksud ini Hijr Ismail ya. Kalau kita lihat Ka'bah kan ada bundaran tuh, setengah bundaran. Nah, apakah areal di dalam setengah bundaran ini itu termasuk Ka'bah atau tidak? Qala na'am, kata beliau, iya, itu termasuk Ka'bah. Qultu famalahum lam yudkhiluhu fil bait. Terus kenapa dulu tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah? Kalau memang itu Ka'bah, kenapa dindingnya segi 4? Mengapa tidak di dinding saja yang bulatan tersebut? Qala inna qaumaki qasurat bihimun nafqah. Kata Rasulullah, oh dahulu ketika Ka'bah itu runtuh, ternyata orang Quraisy, kaummu Quraisy itu tidak memiliki dana yang cukup untuk mendinding semuanya. Ya, untuk mendinding semuanya. Berarti mereka berinisiatif buat segi 4, sementara untuk dinding yang masyhur dengan sebutan Hijr Ismail hanya dibangun hanya hanya semeter begitu. Kemudian qultu, aku bertanya lagi, Aisyah bertanya lagi, fama sya'nu babiha murtafi'an. Lantas mengapa pintu Ka'bah itu dibuat tinggi? Pintu Ka'bah itu sekitar 2 meter lebih, 2 meter setengah lah ya. Pintu Ka'bah itu sekitar 2 meter atau 2 meter setengah baru pintu. Kata Aisyah lagi, terus kenapa pintunya terlalu tinggi dibuat? Kan biasanya kalau pintu itu ya pas sejajar dengan lantai, jadi orang mudah untuk masuk. Ini Ka'bah dibuat pintu, sementara pintu dibuat tinggi. Gimana cara orang masuk? Kenapa dibuat tinggi? Qala Rasulullah fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Oh, itu memang sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka bisa mengontrol, mereka bisa memberi izin kepada yang mereka kehendaki, dan mereka bisa menghalangi orang yang tidak mereka kehendaki. Ya, dalam satu kisah, apabila ada orang yang tidak mereka kehendaki ingin masuk ke dalam Ka'bah, mereka biarkan orang tersebut naik tangga. Ketika sudah sampai di atas, mereka tarik tangganya sehingga orang tersebut jatuh terjungkal ke lantai. Itu kerjaan mereka ikhwah. Ya, makanya mereka sengaja buat pintu Ka'bah itu tinggi. Jadi apabila mereka ridho dengan seorang, nah, mereka bolehkan naik ke atas Ka'bah. Namun apabila mereka nggak ridho, mereka biarkan naik, kemudian mereka tarik tangganya. Walaula anna qaumaka hadithu ahdihim bil jahiliyah fa akhafu ayyunkira qulubuhum an udkhilal jidara fil baiti wa an ulsiqa babahu fil ardi. Seandainya tidak melihat
kaummu, maksudnya orang Arab Quraisy ini baru saja masuk Islam, mereka baru saja meninggalkan jahiliyah, ya, dan aku tak, pertimbangannya itu aku khawatir hati mereka tidak ridho kalau Ka'bah dipugar-pugar, maka niscaya akan aku masukkan Hijr Ismail, akan buat ke dinding sebagaimana Ka'bah, jadi dia jadi segi 4 ditambah dengan setengah lingkaran, dan kemudian aku turunkan pintu hingga dia sejajar dengan lantai, kata Rasulullah SAW. Tapi karena ini merupakan rumah yang sangat sakral, rumah yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Arab, sementara mereka baru saja masuk Islam, ya. Ini kalau kita langsung kita pugar seperti itu Ka'bah, saya khawatir mereka akan mengingkari dan mereka akhirnya murtad. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka belum bisa menalar dengan apa tujuan Rasulullah SAW. Karena mereka baru masuk Islam, tauhid juga baru mengenal. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Fan-nabiyyu taraka bina al-Ka'bati ala asasiha alladhi banaha alaihi Ibrahim as-salam. Nabi SAW membiarkan pembangunan Ka'bah di atas pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Min ajli al-amnu min al-wuqu'il fi mafsadati. Ini beliau lakukan, ya. Ini beliau lakukan agar terhindar dari maslahat. Ini beliau lakukan agar terhindar dari mafsadat, agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan. Demikian ikhwah. Al-mafsadatu hiya, keburukan itu yaitu anna Quraisyan kanat tu'azzimu amral Ka'bati jiddan, bahwasanya orang-orang Quraisy sangat mengagungkan urusan Ka'bah ini, sangat agung sekali. Fa khasyiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhunnu li ajli qurbi ahdihim bil Islam annahu ghaira bina'aha litanfardu bil fakhri alaihim fi dzalik. Dan aku khawatir karena menimbang mereka baru saja masuk Islam, ya, menimbang karena mereka baru masuk Islam, dan bil Islam annahu ghaira bina'aha, dan ini buka dan wa ghayyara, dan merubah bangunannya, maka hal ini ditanfarida bil fakhri alaihim fi dzalik, ya, dengan tujuan, maksudnya untuk membanggakan diri bahwasanya dialah yang melakukannya. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seandainya tidak khawatir bahwasanya Ka'bah itu dinyatakan ditukar oleh Muhammad. Kekhawatiran kedua, nanti mereka menyangka bahwasanya mentang-mentang Muhammad sudah menguasai kita, dia seenaknya saja merubah-rubah Ka'bah. Nah, demikian. Akhirnya mereka menjadi ragu akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu beliau tidak melanjutkan proyeknya. Niatnya yang sudah kuat tersebut tidak beliau lanjutkan karena melihat kaum muslimin belum menjadi seorang muslim yang sangat kokoh. Fanzur ra'akallah kaifa taraka Nabi sallallahu amran 'aziman kahadhihi. Anda bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat memperhatikan urusan ini. Ya, sangat mengagumi urusan ini. Khasyata an taqsara afhamahum an idrakil amri ala wajhi. Ini beliau lakukan karena takut nanti karena pemahaman mereka yang masih sangat dangkal, akhirnya mereka tidak bisa mencerna tujuan Nabi SAW yang sebenarnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian walak likai nazidu amra wuduhan hunaka mislaini min talamizi Muhammad sallam. Untuk agar masalah ini semakin jelas, maka berikutnya ada dua contoh tentang sahabat Nabi SAW. Satu, Marwal Bukhari fi sahih
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ma anta muhadditsan qauman haditsan la tablughuhu uqulahum illa kana li ba'dhin fitnah. Tidaklah engkau berbicara dengan satu kaum yang tidak bisa difahami oleh mereka, ya, dan juga tidak sampai pada taraf akal mereka, maka illa kana ba'dhum fitnah, kecuali hal itu akan menjadi fitnah, ya, akan menjadi fitnah. Demikian ikhwah, ya, yang mungkin dikatakan orang ini, katakan orang itu, tapi intinya sebenarnya ketika akal mereka belum bisa mencernanya, maka jangan dilakukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kemudian ikhwah, ya, kita lihat untuk menambah semakin jelasnya permasalahan ini, kita lihat marwal Bukhari fi sahihihi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, haddisun nasa bima ya'rifun. Hendaklah kalian bicara di hadapan manusia itu dengan bahasa yang mereka fahami. Atuhibbu ayyukadziballahu wa rasulah. Sukakah kalian nanti mereka malah mendustai Allah dan Rasulnya karena mereka belum paham. Ya. Mereka belum paham. Ketika kita tiba-tiba kita katakan, Pak, ini syirik, tidak ada penjelasan kenapa itu syirik, akhirnya mereka bisa mendustai, enggak ada itu syirik. Tapi Pak, ini ada hadis yang enggak ada tuh hadis-hadis katanya. Ya, nah ini kan berbahaya, ikhwah. Gara-gara kita tidak pandai menjelaskannya, lantas dia mendustai hadis tersebut. Yang dosa siapa? Demikian, ikhwah. Entah salah siapa yang seperti ini. Kita yang salah. Kenapa? Karena kita tidak pandai menempatkan pembahasan pada porsi yang seharusnya. Itu ikhwah. Jadi diwanti-wanti oleh Ali bin Abi Thalib, hadisun nas bima ya'rifun. Udah, kalau kalian bicara dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka fahami, dengan pembahasan metode yang mudah, ya. Atuhibbuna ayyukadziballahu rasulah. Sukakah kalian nanti mereka malah mendustai Allah dan Rasulnya? Wasani maral Muslim, yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, ma anta muhaddisan qauman hadisan la tablughuhu uqulahum illa kana li ba'dhin fitnah. Tidaklah Anda berbicara suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak bisa mereka fahami, kecuali akan menimbulkan fitnah. Fahadanil atharani yuwaddihani lana athara mukhatabatin nas bil ahaditsil lati la tahtamiluha uquluhum. Hadis ini menunjukkan, dua asar ini menunjukkan penjelasan bahwasanya penjelasan tentang pengaruh seseorang berbicara dengan orang lain, ya, la tahtamil uquluhum, yang tidak bisa mereka nalar. Jelas besar pengaruhnya. Hatta law kanat tilkal ahaditsul muhaddis biha sahihah. Walaupun yang sedang Anda ceritakan itu adalah sebuah hadis yang sahih, cerita yang benar, wasabit an Rasulullah sallam, dan benar ada dari Nabi sallallahu. Fa inna ulama kanat uqulahum taksuru an fahmiha wa idraki haqaiqiha. Sebab kalau seandainya penjelasan kita itu tidak sampai ke akal mereka, ya, dan tidak dapat mereka fahami, maka idrakul haqaiqiha, dan tidak bisa mencerna hakikat daripada pembahasan tersebut, ja'an nahi an dzalik. Maka makanya Al-Qur'an melarang, ya. Syariat kita melarang. Kaila yuhadditsu lahum fitnah, agar tidak terjadi fitnah di antara mereka. Demikian ikhwah. Kemudian, fa innahu lamma kanat uquluhum taqsuru an fahmiha wa idraki haqaiqiha ja'an nahi an dzalika likaila yuhadditsu lahum fitnah. Likaila yahdutsu lahum fitnah. Ketika Rasulullah SAW melarang pembicaraan yang tidak sampai pada akal mereka dan tidak bisa mereka fahami, maka
mulailah muncul adanya mulailah muncul larangan jangan sampai kita berbicara di hadapan suatu kaum yang tidak mereka fahami. Wal muallimuna lahum nasibun min dzalik. Seorang guru punya skill dalam masalah ini. Wa alaihim abaun kabirun, dan ini merupakan tugas mereka yang juga cukup berat. Idz inna 'alal muallimi ayajtahida fit tafsidil masail. Karena seorang guru itu jelas dia harus berusaha untuk memaparkan seluruh mata pelajarannya ya, supaya bisa difahami oleh sang guru. Wasiyaqatul alfadhi bi'ibatin wadihatin mafhumatin tunasibu mustawal tullab. Demikian juga hendaklah seorang guru dia menggunakan lafaz-lafaz yang jelas, yang difahami, yang cocok dengan daya nalar mereka. Kaila yaqa'u fi khiyati amrihim, agar dia tidak terjerumus pada perkara yang membingungkan dirinya sendiri. Likaila ya'sibul ilma alaihim, agar ilmu tersebut tidak menyulitkan mereka. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang intinya bahwasanya seorang guru itu harus pandai menggunakan bahasa ini bahasa yang mudah dicerna dan mudah difahami oleh seseorang. Oleh karena itu ketika kita bicara, perhatikan dengan siapa kita bicara. Qala Al-Ghazali fil Ihya. Imam Al-Ghazali bicara dalam kitab Ihya, Al-Wazifatus Sadis, yang ke-6, antaksura bil muta'allimi ala qadri fahmihim. Hendaklah kamu berupaya memberikan manfaat terhadap seorang yang belajar, ya, ala qadri fahmihim, disesuaikan dengan pemahamannya. Fala yalqa malan yablughuhu uqulahu fayanfiru aw yakhbitu alaihi aqluhu iqtida'a fi dzalika bisayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah sampai seorang guru itu memaparkan ke hadapan murid-muridnya sesuatu yang tidak sampai ke akalnya, sehingga dia bisa lari dari pelajaran tersebut, kemudian menghilang, kemudian yahbitu alai aqlu iqtidaan fi dzalika bi sayyidil bashar, di mana dia ini yang seharusnya yang dia tiru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana Rasulullah bersabda, Allah berfirman, nahnu ma'syaral anbiya amarna an nanzilan nasi manzilahum. Kami sekalian para nabi, kami diperintahkan untuk meletakkan masing-masing orang pada porsi yang seharusnya. Jangan porsinya rendah ditinggi-tinggikan, atau jangan dia porsi tinggi direndahkan posisi dia ataupun jabatan dia. Enggak dibolehkan seperti itu. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya, kami sekalian para nabi, amarna an nanzilan nas manzilahum, kami diperintahkan untuk meletakkan masing-masing orang pada posisi yang seharusnya. Wa nukallimuhum ala qadri uqulihim, dan kami akan bicara kepada mereka sesuai dengan kapasitas ilmu mereka, dengan kapasitas daya nalar mereka. Falyabutha alaihi al-haqiqah idza ulima annahu yastaqillu bi fahmiha, sehingga orang ini bisa diberi bantuan, ya, di pemahaman yang hakiki, ya. Dan apabila dia mengetahui bahwasanya orang ini idza alima annahu yastaqillu bi fahimah, apabila diketahui bahwasanya orang ini adalah orang yang yastaqillu bi fahmi, sedikit pahamnya terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau sedikit pahamnya terhadap apa yang kita bicarakan. Rawal Hakim fi tarikhi wa isnadi an Abi Qudamata an-Nadr bin Shumail, dia berkata, su'ilal Khalil an mas'alatin, bahwasanya Khalil ditanya tentang satu permasalahan, fa'abata al-jawab fiha, lantas dia pun lama menjawabnya. Kemudian qala qultu ma fi hadzal mas'alah kullu hadzal nadhar, aku bertanya, ya Imam, ini masalahnya berat atau gimana sampai perlu memandang dari berbagai macam sisi? Kemudian qala faraghtu an mas'alati wa jawaban,
sungguh aku sudah menyelesaikan, ya. Aku sudah menyelesaikan, kata Abi Qudamah bin Nadhr, faraghtu minal mas'alati wa jawabuha. Sungguh aku telah menyelesaikan masalah ini, pembahasan masalah ini dan juga jawaban-jawabannya. Qala qultu ma hiya, kemudian lakinni uridu an ujibaka jawaban yakunu asra ila fahmik. Tapi aku ingin menyusun satu kalimat di mana dengan kalimat ini engkau akan mudah untuk memahami satu permasalahan. Kemudian ikhwah, selanjutnya qala Abu Budamah, berkata Abu Budamah, haddasat bihi Abu Ubaid fasarra bihi, bahwasanya dia telah hadasat bihi bahwasanya dia telah menceritakan itu kepada Abu Ubaid, ya, Abu Ubaid, dan dia pun senang dengan sikap tersebut. Wa fi tarikh Abdullah bin Ja'far As-Sarkhi, dalam kitab tarikh Abdullah bin Ja'far As-Sarkhi, Abi, ayahku Muhammad al-Faqih, akhbarani Muhammad bin Hamid, bahwasanya ayahku Muhammad al-Faqih menceritakan kepadaku tentang si Muhammad bin Hamid. Dia katakan juga haddasana Abdullah bin Abi Ahmad, telah menceritakan kepadanya Abdullah bin Abi Ahmad, sami'tu Rabi' sami'tu Syafi'i, aku mendengar Rabi' dan aku mendengar Imam Syafi'i. Yaqulu law anna Muhammad bin al-Hasan kana yukallimuna ala qadri aqalihim. Apabila Muhammad bin Hasan dia menceritakan kepada kita, memaparkan kepada kita sesuai dengan akalnya, maka ma fahimna anhu, niscaya kita tidak akan faham dibuatnya. Lakinnahu kana yukallimuna ala qadri uqulina fa nafhamhu. Hanya saja memang dia sengaja berbicara dengan disesuaikan dengan tingkat level daya nalar kita dan uqulana, dan juga akal kita, fa nafhamu, sehingga kita bisa memahami. Al-khulasah, ikhtilafu uquli wa afhamit tullabi min shakhsin akhar wa min jama'atil ukhra, bahwasanya tetap ada perbedaan antara satu akal dengan akal yang lain, pemahaman dengan pemahaman yang lain. Bisa bertingkat-tingkat, ikhwah, pemahaman seorang tentang pelajaran di sekolah. Demikian ikhwah. Wa jama'atu min jama'atin ila ukhra. Dan juga satu jamaah dengan jamaah yang lain. Demikian ikhwah. Ya, itu berbeda-beda. Bara'atul muallim takminu fi qudratiha ala isal ma'lumat litalibi kama yang bagi, bahwasanya kepiawaian seorang guru, ya, itu menunjukkan akan kemampuan dia untuk memberikan maklumat kepada para siswa, para siswi. Kama yang bagi, sebagaimana seharusnya. Walaysat fi hadashil nususi wa adlati walaysat fi hasyadin nusus wal adillah. Hanya saja bukan masalah terkait dengan nas dan dalil, wa kathrat masail, dan terlalu banyak masalah-masalah yang dipaparkan. Artinya begini ikhwah, seorang guru bisa mentransfer ilmu yang sederhana kepada muridnya, itu jauh lebih baik ketimbang seorang guru menceritakan berbagai macam apa yang dia lihat, ya, berbagai macam apa yang dia lihat, kemudian kemudian dia ceritakan kepada orang, sementara dia tidak bisa menyesuaikan dengan level pembicaraannya. Maka dalam masalah ini, seorang guru dia menyampaikan dengan sangat sederhana, ya, dengan sederhana dan difahami, itu lebih baik ketimbang banyak menyebutkan nas-nas, banyak menyebutkan ayat-ayat dan hadis, banyak menyebutkan masalah sementara mereka nggak paham. Demikian ikhwah. Wa taqdirul mustawal aqli li talib, bahwasanya kita harus pandai mengagak-agak, mengkira-kira seberapa derajat, seberapa daya nalar seorang murid. Wa min samma ta'limuhum wa tadrisum ala hadzal asas. Setelah kita tahu
daya nalar mereka seberapa, maka kita boleh memberikan pelajaran sesuai dengan daya nalar mereka. Yang terakhir, anna taklifa aqli at-talib ma la yahtamilu bihi wa tahmiluhu fawqa taqati, bahwasanya membebani akal seorang murid yang tidak mampu dia nalar, ya, atau memberinya beban dengan satu beban yang di luar kesanggupannya, la yazidut talib illa hirah wa jahlan, maka hal itu tidak akan menambah bagi si murid kecuali hanya bingung dan kejahilan. Jadi jahil dia. Ya, demikian ikhwan. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara mentransfer ilmu tersebut dengan bahasa yang semudah-mudahnya sehingga mereka bisa memahami apa yang kita ucapkan. Demikian ikhwah. Kalau sudah mereka fahami apa yang kita ucapkan, berarti kita telah berhasil mentransfer ilmu kita kepada orang tersebut, kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena dia sudah bisa memahami. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi, seorang guru hendaklah benar-benar melihat bagaimana daya nalar muridnya. Kalau seandainya ketika dia sudah menebak sebeginilah levelnya, ternyata level ini juga nggak difahami, maka turunkan lagi levelnya. Mudahkan lagi bahasanya agar mereka bisa mencerna dengan baik. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pentingnya ketika belajar, kita belajar mengajar, atau ketika kita mentransfer ilmu, menjelaskan satu pelajaran, harus mengetahui bagaimana setingkat apa murid-murid kita itu dalam kekuatan mereka dalam menalar ataupun memahami suatu permasalahan ataupun memahami suatu pelajaran. Demikian ikhwah. Itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.